Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, please believe me. After you just had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cuan? Baik. Senang sekali saya Mariza bisa bertemu pada talkshow kita pada pagi hari ini dengan tema mahasiswa dapat menghasilkan uang. Menyangkut tema ini, keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan uang masih identik dengan dunia perkuliahan. Kuliah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia nyata tidaklah mudah. Berurusan dengan nilai, tekanan, belajar, maupun keadaan. Untuk itu, saya mengundang narasumber pertama kita. Pada kali ini, beliau adalah seorang pembawa acara, mahasiswa dari Universitas Tridinasti. Nadia, dipersilakan masuk. Selamat datang. Sepertinya kita seumuran nih. Ini kayaknya sebentar nih. Boleh saya panggil kakak atau mbak atau apa nih? Boleh panggil kakak aja ya. Saya panggil kakak. Silakan dulu. Selanjutnya, saya akan mengundang narasumber kedua kita. Beliau adalah seorang penulis novel, puisi, masih berstatus mahasiswa dari Universitas PGRI. Dipersilakan Putri Septiani. Selamat datang Kak Putri, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk terlebih dahulu. Selanjutnya, narasumber terakhir kita, yaitu dia adalah seorang pebisnis muda yang sukses. Dia berasal dari Universitas MDP. Dipersilakan Maria. Selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya, sehat? Baiklah. Bagaimana kabar narasumber kita? Tiga yang cantik-cantik dan energik sepertinya ya pada pagi hari. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Walaupun agak sedikit hujan ini ya. Hujan ya, dingin-dingin seperti ini ya. Baik, Kak, kita langsung saja ya. Saya akan bertanya terlebih dahulu nih kepada Kak Nadia. Bisa dong Kak Nadia ceritakan perjalanan selama menjadi seorang pewarna ini seperti apa? Jadi sebenarnya mengenai pembawa acara ini awal-awalnya tuh nggak ada minat sebenarnya. Nggak ada minat ke pembawa acara. Terus nggak tahu kenapa waktu itu terbesit aja pengen jadi pembawa acara. Karena saya tuh tipe orang yang pengen di depan gitu. Saya nggak mau ada di belakang. Jadi saya lihat kayak pembawa acara tuh ada dia berdiri sendiri di depan gitu kan. Jadi kayak tertarik aja, itu mulainya tuh dari SMP. Baik. Selanjutnya Nak, saya mau bertanya lagi. Adakah seorang yang menginspirasi kakak sehingga kakak ini bisa menjadi seorang pewarna yang baik? Sebenarnya kalau orang yang menginspirasi itu ayah saya sebenarnya. Karena kebetulan beliau juga seorang pembawa acara. Jadi kalau beliau sedang bertugas pasti saya datang ke acara yang dibawa ini Untuk melihat. untuk melihat, terus kayak wah seru gitu. Mana dan juga kan setelah pembawa acara tuh dapat honor gitu kan, tambah seru ini kan. Terus Jadi kayak memacu kita semangat dapat ilmunya, dapat juga yang lain-lainnya gitu kan. Yang nggak bisa pasti diturunin ke saya gitu. Nah gitu, dari situ sih cara mengembangkannya tuh untuk lebih berani aja sih. Jadi seorang pembawa acara itu tidak boleh malu-malu ya. Benar. Harus berani gitu. Harus berani tampil di depan orang banyak ya. Kan kita yang ngebawain acara. Betul sekali. Berhubungan dengan penampilan tadi, apakah ada tantangan dalam kakak membawakan pembawa acara? Kalau tantangan tuh paling lebih ke pembagian waktu sih. Pembagian waktu karena kan saya juga mengurus organisasi, kuliah, terus kalau misalnya untuk MC itu kan misal di job luar kampus ya misalnya, itu kan untuk pembagian waktunya. Dan juga kadang ini kan kita benar-benar menggunakan suara ya. Karena kalau misalnya suara terganggu sudah kacau mas gitu. Jadi benar-benar dimaksimalin ke waktu dan juga suara sih. Jadi harus bisa pintar-pintar mengatur waktu ya. Kalau misalnya terbentur Kak antara organisasi atau ada acara kakak menjadi seorang pewarna, itu bagaimana kakak mengatur waktunya sih? Kalau boleh tahu.
misalnya ingat dulu nih acara apa gitu yang misalnya di luar kan, terus kayak di organisasi juga ada acara apa, karena kan di organisasi yang mengurus organisasi itu kan ada beberapa gitu kan, jadi lebih dilihat dulu sih yang mana acaranya. Selanjutnya, saya bertanya lagi nih. Seiring perubahan dan teknologi, bagaimana Kak Nadia menjaga keterampilan agar tetap relevan gitu? Kalau menjaga keterampilan tuh ini aja sih, dengan latihan tadi sebenarnya, dengan latihan dan juga banyak menampilkan diri gitu. Jadi ketika kita banyak tampil, ketika kita banyak berani untuk berbicara, ya udah bisa menjaga sih sebenarnya. Selanjutnya nih, awal mula kakak memulai profesi ini, apakah kakak mendapatkan bayaran atau apa begitu kak? Kalau awal mula banget itu saya ngungsi di rumah tuh enggak sih, enggak dapat bayaran, karena saya juga nggak terlalu untuk memakai itu ya, karena saya mengingat saya masih kuliah dan juga saya masih di fase mencari pengalaman. Dari sekian banyak pertanyaan tadi, boleh dong kakak tampilkan dong bagaimana para audiens mungkin mau lihat bagaimana dong menjadi pewarna yang terampil, menjadi pewarna yang bagus. Boleh dong kak contohin sedikit dong kak? Ngasih contoh jadi Iya, contohin sedikit aja ya. di ini aja ya. Ya perkenalan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Universitas Tridinanti, Ibu Nyanyi Lulu Nadia Magister Pendidikan, serta rekan-rekan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka Talk Show Bulan Bahasa 2023. Mungkin segitu aja, oke? Kembali kak. Terima kasih Kak Nadia tips-tipsnya menjadi pewarna. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Putri Septiani, benar Kak? Namanya Putri Septiani. Kakak ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kakak Putri. Sejak kapan kakak mendalami sebagai seorang penulis hingga mencapai titik sekarang ini? Boleh dong kak ceritain sedikit. Bagaimana? Pertama kali saya tertarik dalam dunia penulisan ini ketika saya menginjak bangku sekolah menengah pertama. Baik, selanjutnya. Seperti yang kakak katakan bahwasanya karya yang kakak buat ini membawa nama kakak semakin terkenal. Kalau boleh tahu nih kak, karya puisi yang pernah kakak tulis pertama kali itu mengenai apa? Puisi yang pertama kali saya tulis itu mengenai keluarga, terutama di sana menceritakan tentang sosok ibu sebagai pelengkap hidup anaknya. Jadi ya kalau sosok ibu itu tidak bisa dihilangkan, pasti sosok ibu itu dalam benak kita itu ya. Dan saya mau tanya lagi nih kak, dalam profesi kakak sebagai penulis, apakah ada keterampilan yang menghasilkan uang? Kalau boleh tahu nih kak, bagi tips-tipsnya dikit nih. Tentu bisa. Dengan mengikuti lomba, saya mendapatkan sejumlah keuntungan berupa sertifikat ataupun trofi. Tak jarang saya juga mendapatkan berupa uang ataupun hadiah lainnya. Saya langsung bertanya lagi. Karya apa yang kakak Putri tulis yang paling banyak menghasilkan uang atau peluang besar dalam menghasilkan uang? Karya saya yang banyak ditulis itu adalah novel yang berjudul saya membawa bukunya. Boleh kan kak? Aku, kamu, dan doaku. Wah, boleh bertanya. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih Kak Putri. Apakah ada proyek puisi, novel maupun cerpen yang kakak rencanakan atau yang kakak ingin dicapai lagi? Kalau boleh tahu, boleh dong Kak? Ada mengenai proyek puisi ke depan nanti banyak sekali planning yang ingin saya raih. Contoh kecilnya, saya ingin membuat sebuah puisi yang dibentuk menjadi satu buku. Wow. Dan buku itu khusus untuk karya saya. Oh. Nah,
dari narasumber kedua kita, ini saya mendapatkan informasi bahwasanya Kakak Putri ini pernah menerbitkan sebuah buku. Boleh dong Kak perlihatkan bukunya? Silakan berdiri. Mungkin teman-teman kita mau lihat. Boleh tunjukkan? Baik, di sini saya membawa dua buku saya yang pertama ini yang saya sebutkan tadi, kalau Aku Kamu dan Doa itu adalah novel pertama saya yang banyak terjual lebih dari 200 pieces. Sebenarnya ada pekerjaan dan keterampilan yang dapat menghasilkan keuntungan lagi. Nah, untuk itu saya akan bertanya langsung ke narasumber terakhir kita, yaitu Kak Maruya. Bagaimana Kak kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Langsung aja ya, saya akan bertanya kepada Kak. Yang pertama, bagaimana Kakak terlibat pertama kali dalam dunia online shop ini? Pertama kali saya terlibat dalam dunia online shop ini saat saya masih di SMP. Pada saat itu promosinya juga tidak terlalu besar, baru mencakup teman-teman dan aplikasi WhatsApp saja. Awal mula Kakak bisa tertarik dengan bisnis online ini apa Kak? Pertama-tama saya tertarik di dunia online itu ketika saya ingin membelikan baju pesanan orang. Itu tuh sekitar tidak banyak, hanya sekitar 5 pieces. Setelah itu saya pikir-pikir, saya kan membeli dari tangan ke tangan, belum membuka toko. Dari situ saya tertarik, kayaknya untungnya lebih besar daripada dari tangan ke tangan. Selanjutnya itu, kalau boleh tahu Kak, produk apa yang Kakak jual dalam online shop yang Kakak punya ini? Di toko saya itu banyak menjual aksesoris, baju, sepatu, kosmetik, dan lain-lain, banyak, beragam. Banyak. Kalau boleh tahu nama toko online yang Kakak punya itu apa? Mungkin audiens nanti tahu, mungkin langsung ke toko Kakak nih. Toko saya namanya Murah Berkualitas. Murah berkualitas. Nama itu Itu kalau boleh tahu, kira-kira berapa sih Kak keuntungan dari penjualan online Kakak ini? dari keuntungan itu tergantung pembeli ya, para customer ya. Iya. Tergantung murah dan mahalnya. Kalau misalnya dalam per bulan itu, dalam keadaan lagi rame bisa sekitar 3 jutaan. Wow, banyak itu Kak. Iya, 3 juta. kalau dalam keadaan lagi sepi, pembelinya itu bisa 1.500.000 separuh harga. Ya nih, saya ingin bertanya lagi. Apakah Kakak mengalami kerugian dalam toko online shop atau bentuk kerugiannya seperti apa? Kerugiannya itu yang pertamanya stok barang itu tidak habis. Yang keduanya itu barang diretur, sudah membeli diretur, itu kerugian besar. Kerugian besar ya. Boleh dong Kak bagi tips-tips and tricks yang kakak punya. Mungkin audiens ingin tahu nih bagaimana Kakak cara penjualan Kakak, atau gimana itu bagi audiens, misal ada yang mau jualan nih bagi pemula. Boleh dong, Kak, contohnya. Baik, tips dan triknya itu yang pertama, fokus pada kepuasan pelanggan. Yang keduanya itu memanfaatkan media sosial untuk promosi. Yang ketiganya itu sering-sering mengadakan diskon agar toko kita lebih dikenal dan ratingnya juga naik. Itu salah satu tips dan triknya. Kakak bawa barang yang dijual nggak untuk diperlihatkan kepada audiens? Kebetulan saya bawa. Boleh Kak, boleh tunjukkan sebentar. Oke, ini barang-barang di toko saya. Kebetulan salah satu di toko saya. Barang ini jika adik-adik sekalian mau membeli di toko saya, ini kebetulan hari ini ada promosi loh. Wow. Beli 2 gratis 1. Harganya 200.000. Mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang cantik-cantik dan energi ini, Kak Putri, Kak Maruya, Kak Nadia. Itulah tadi perbincangan hangat dengan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa, berbakat, kreatif, serta penuh semangat di usia muda.
butuh penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri maupun orang di sekitar kita. Dari acara ini, pada hari ini, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat banyak sekali keterampilan-keterampilan yang tentu saja dapat membawa keuntungan bagi kita. Semua terutama bagi mahasiswa. Ada yang dari hobi, ada yang dari sosmed, ada juga yang memang harus berjuang dalam mengasah keterampilan seperti Kak Nadia ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga acara kali ini bawa manfaat. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.